Gus Rumel berdusta tanpa tanda kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maka dari itu, sahabat santri Nahdien Sanad Nusantara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk saling bisa bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat santri Nahdien Sanad Nusantara, semoga kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat santri Nahdien Sanad Nusantara, kali ini kita akan membahas suatu tulisan daripada keduanya, yakni bantahan-bantahan daripada Gus Rumel Abbas dengan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Nah, dalam hal ini saya nyatakan Gus Rumel Abbas itu licik, Gus Rumel Abbas berdusta tanpa tanda kutip. Melainkan saya menyimak daripada tulisannya Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, yang mana suatu siasat licik ya menurut saya. Ini keren, karenanya tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan, terkecuali dia itu mumpuni dalam hal memainkan kata-kata ini. Berangkat daripada statementnya Gus Rumel Abbas menyatakan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman itu pendusta dalam tanda kutip. Ini multitafsir sebetulnya. Ini multitafsir. Ini mengecoh kepada kita orang awam, yang mana seolah memang Kiai Haji Ahmaduddin Utsman itu pendusta, padahal di situ ada tanda kutip. Nah, ini tidak bisa dikenakan hukum, karenanya ini suatu siasat yang mana dimainkan oleh Gus Rumel Abbas. Ini cerdas, ini cerdas, ini baik sebetulnya dalam hal ini. Hanya saja kita harus pintar-pintar memahami. Dan alhamdulillah kita dari keduanya ini dicerdaskan, yang mana ini lebih baik membantah suatu kajian ilmiah daripada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, tulisan dengan tulisan, kitab dengan kitab, pembuktian lain dengan pembuktian lainnya, dibandingkan dengan hasudan, cacimakian, tuduhan, dan doktrin-doktrin sesat yang lainnya. Oke lah, maka dari itu kita langsung saja baca tulisan terbaru Kiai Haji Ahmaduddin Utsman membantah tuduhannya Gus Rumel Abbas, diposting oleh RMI NU Banten, yang berjudul Gus Rumel berdusta tanpa tanda kutip. Gus Rumel berdusta tanpa tanda kutip ketika menyatakan penulis mengatakan nasab Ba'alawi hanya diisbat mimpi-mimpi. Kenyataannya dalam tulisan penulis tidak pernah ada kata hanya. Jadi Gus Rumel berdusta, ini berdustanya tanpa tanda kutip ya berarti ini betul itu berdustanya. Yang mana ketika menyatakan, penulis mengatakan, jadi Gus Rumel menyatakan Kiai Imad dalam tulisannya mengatakan seperti ini, nasab Ba'alawi hanya diisbat mimpi-mimpi. Padahal kenyataannya dalam tulisan Kiai Imad itu tidak pernah ada kata hanya. Jadi berarti nasab Ba'alawi diisbat mimpi-mimpi, gitu saja, tidak ada kata hanya di situ. Kita lanjut. Sebelum mengutip tulisan Muhammad Khirid tentang diisbatnya nasab Ba'alawi oleh mimpi-mimpi, penulis telah mengutip tulisan Muhammad Khirid tentang usaha Ali Ba'jadid mengisbat nasabnya ke Irak ke hadapan para kodi, yang bagi penulis kisah itu fiktif belaka karena diceritakan dengan referensi yang terputus di Al-Jawhar Al-Shafab 855 Hijriah, yaitu kitab fenomenal abad ke-9 perintis konstruksi nasab Ba'alawi, berserangkai bersama Al-Burqah Al-Musyiqah 895 Hijriah. Sementara jarak antara Al-Jawhar Al-Shafab dengan kejadian itu terbentang interval 235 tahun. Kisah itu diciptakan hanya untuk jawaban apologetik yang penulis kira di masa Al-Jawhar Al-Shafab dan masa Khirid itu, yakni pertengahan abad 10, nasab Ba'alawi penuh dengan gugatan.
penulis tidak bisa disebut berdusta walau dengan tanda kutip. Karena kisah diisbat mimpi itu benar adanya, diriwayatkan oleh Muhammad Khirid dalam kitabnya Al-Ghuror. Oleh Muhammad Khirid dalam Al-Ghuror, ya, dalam kitab Al-Ghuror. Gus Rumel berdusta dengan tanda kutip ketika menyebut bahwa Khirid menyebut nasab Ba'alawi telah diisbat banyak ulama. Nah, dalam hal ini Gus Rumel berdusta tapi dengan tanda kutip. Beda dengan yang tadi, ya, yang mana menuduh Kimad tulisannya itu ada kata hanya, itu tidak ada tanda kutip. Nah, sekarang Gus Rumel berdusta dengan tanda kutip. Berdustanya kenapa? Ketika menyebutkan bahwasanya Khirid menyebut nasab Ba'alawi telah diisbat banyak ulama. Karena sebenarnya Gus Rumel tahu ketika Khirid mengutip Al-Khatib dalam Al-Jawhar Al-Syabab, Al-Khatib menyebut nama-nama ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi tersebut tanpa referensi. Jadi Al-Khatib menyebutkan nama-nama ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi itu tanpa referensi. Ada 17 nama-nama ulama yang disebut Khirid telah mengisbat Ba'alawi sebagai syarif berdasarkan bait-bait syair dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, yaitu Al-Ahdal wafat 855 Hijriyah, Al-Khazraji wafat 812 Hijriyah, Al-Yafi'i wafat 768 Hijriyah, Al-Awaji Al-Syarji wafat 893 Hijriyah, Ibnu Abil Hub wafat 611 Hijriyah, Al-Janadi wafat 732 Hijriyah, Ibnu Hisan Ibnu Samurah wafat 587 Hijriyah, Abu Syukel wafat 871 Hijriyah, Ibnu Kaban wafat 776 Hijriyah, As-Sakhawi wafat 902 Hijriyah, Abul Fadl wafat 980 Hijriyah, 980 Hijriyah, Abu Abad Muhammad bin Abu Bakar dan Ibnu Abi Isa At-Tarimi. Dari 17 nama ulama yang disebut Khirid itu, benarkah mereka semua telah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan yakin penulis katakan tidak. Ada yang hanya dicatut namanya saja. Begini penjelasannya. Dari 17 nama itu kita pilah mana ulama yang lebih tua dari Al-Khatib, yang mana wafat 855 Hijriyah, dan Ali As-Sakron yang wafat 895 Hijriyah. Mereka lah yang akan kita konfirmasi, karena Al-Khatib dan As-Sakron lah terdakwa dalam bid'ah nasab Ba'alawi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ulama-ulama setelah keduanya kemungkinan besar jikapun mengisbat tentu taklid dengan mengutip keduanya dari Al-Jauhar dan Al-Burqah. Ibnu Samurah, Gus Rumel tahu bahwa Ibnu Samurah dalam kitabnya Tabaqatul Fuqaha 587 Hijriyah tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Jangankan mengisbat, menyebut salah satu nama keluarga Ba'alawi pun tidak. Lalu beranikah Gus Rumel berkata bahwa Al-Khatib berdusta atas nama Ibnu Samurah dengan tanpa tanda kutip, seperti Gus Rumel memframing kedustaan untuk penulis, untuk Kiai Haji Imaduddin Utsman, padahal yang penulis tulis betul-betul tertulis dalam Al-Ghuror. Al-Khazraji, ia tidak mengisbat Ba'alawi bin Ubaidillah dalam kitabnya Al-Iqdul Fahir. Ia menyebut nama keluarga Ba'jadid, yang sekali lagi penulis yakinkan Ba'jadid ini bukanlah keluarga Ba'alawi Ubaidillah. Lihat kitabnya Al-Iqdul Fahir halaman 1486. Al-Khazraji ketika menyebut keluarga Ba'jadid sama sekali tidak menyebut Jadid sebagai mempunyai saudara bernama Alawi. Al-Yafi wafat 768. Ia dalam kitabnya mengubah sebuah syair. Dalam syairnya ia menyebut nama Abu Alwi. Seperti yang diketahui, yang terkenal sebagai Abu Alwi adalah keluarga Jadid.
sebagaimana disebut dalam Al-Suluk 732 Hijriah, tidak satupun ada berita jadid mempunyai saudara bernama Alwi dan Basri, kecuali setelah Al-Jawhar Al-Syafab dan Al-Burqah di abad ke-9. Khusrumel ketika membuat judul menggunakan kalimat kedustaan, ia menggunakan tanda kutip. Artinya memang bukan dusta, karena apa yang penulis tulis tentang isbat mimpi itu benar adanya disebut dalam kitab itu. Kedustaan yang dimaksud oleh Khusrumel adalah kebenaran hakiki yang bisa ditafsiri kedustaan tanpa terkena hukum berbohong ketika menyatakannya. Nah, di sini nih liciknya Khusrumel nih, menggunakan kata kedustaan dengan tanda kutip, yang mana kata Ki Haji Ahmaduddin Utsman ialah kebenaran hakiki yang bisa ditafsiri kedustaan tanpa terkena hukum berbohong ketika menyatakannya. Keren ini. Sehingga orang awam akan mengira penulis ialah Ki Haji Ahmaduddin Utsman itu ya, benar-benar berdusta, tanpa bisa dikatakan bahwa Khusrumel yang menyatakannya berdusta, karena telah memframing kedustaan itu. Yang bisa dikatakan kedustaan adalah jika ada orang menyatakan bahwa ia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, tetapi kemudian ia menyatakan hanya saja ada juga yang mengatakan bahwa kami masih zuriyah Al-Habsyi. Nah, kesimpulan tulisan ini adalah nasab Ba'alawi berputar dalam sirkuit klaim kesahihan yang tidak terkonfirmasi, kitab primer, kegelapan sejarah, referensi yang tidak lulus uji petik, cocokologi, mimpi-mimpi, dan bau-bau kedustaan. Penulis Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, seperti itulah sahabat tulisan terbaru Ki Haji Ahmaduddin Utsman membantah tuduhan daripada Khusrumel yang mana memframing kata-kata dicantumkan tersebut kata-kata dusta ya. Ki Haji Ahmaduddin Utsman berdusta ataupun pendusta dengan tanda kutip. Nah, dalam hal ini kita agar tidak terkecoh oleh siasat liciknya Khusrumel Abbas, di situ menyatakan tanda kutip yang mana padahal dicantumkan tanda kutip tersebut ya bisa ditafsiri kebenaran hakiki yang bisa ditafsiri kedustaan tanpa terkena hukum berbohong ketika menyatakannya. Ya, jadi multitafsir ya, saya sebutkan saja tadi multitafsir, yang mana ini suatu siasat dilakukan oleh Khusrumel Abbas, sehingga kita kepada orang yang awam pasti menyangkanya ya betul-betul saja itu pendusta berdusta, karena kita kadang hanya melihat tulisan saja ya, tidak terhadap tanda-tanda tersebut ya tidak peduli lah, seperti itu mungkin. Oke lah sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Monggo untuk sahabat semua baca saja langsung tulisannya Ki Haji Ahmaduddin Utsman membantah Khusrumel Abbas, diposting oleh websitenya RMI NU Banten. Akhirul kalam dari saya Santri Nahdiyin Sanad Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.